Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilam Hutami Ramadan dari kelas Agribisnis B Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sampel bebas dan sampel terikat. Baiklah, untuk materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu tentang sampel bebas atau yang disebut dengan uji T independen. Sampel bebas atau uji T independen adalah sampel di mana antar kelompok respondennya berbeda. Sampel bebas merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data tersebut berasal dari subjek yang berbeda. Selanjutnya ada langkah untuk menguji sampel bebas. Langkah yang pertama yaitu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Langkah kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Dan langkah yang ketiga yaitu melakukan uji varian. Di dalam sampel bebas ini, uji variannya ada dua, yaitu uji varian sama dan uji varian berbeda. Selanjutnya ada hitung nilai T dan nilai DF. Langkah yang kelima yaitu membandingkan nilai T dan T hitung dengan T tabel. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan hipotesis. Selanjutnya kita akan membahas tentang varian sama dan varian beda. Pertama-tama untuk dapat menentukan apakah varian tersebut sama atau varian tersebut berbeda dapat dilakukan dengan uji homogenitas varian atau yang disebut dengan uji F. Rumusnya yaitu F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. DFA sama dengan NA-1 dan DFB sama dengan NB-1. Keterangannya yaitu F sama dengan nilai hitung, S1 kuadrat yaitu nilai varian yang terbesar, dan N2 kuadrat yaitu nilai varian yang terkecil. NA-nya yaitu banyaknya sampel di kelompok A, dan NB-nya yaitu banyaknya sampel di kelompok B. Nah, jika nilai F memiliki p-value-nya lebih kecil dari 0,05, berarti hipotesis nolnya ditolak atau varian tersebut adalah varian beda. Namun jika nilai F tersebut memiliki p-value-nya lebih besar dari 0,05, berarti hipotesis nol tersebut gagal ditolak dan dapat disimpulkan bahwa varian tersebut adalah varian sama. Selanjutnya ada rumus varian sama. T sama dengan X bar A dikurang dengan X bar B dibagi dengan SP akar 1 per NA plus 1 per NB, di mana SP sama dengan NA min 1 dikali SA kuadrat min NB min 1 dikali SB kuadrat, dibagi dengan NA plus NB min 2. Keterangannya yaitu X bar A merupakan rata-rata kelompok A, X bar B merupakan rata-rata kelompok B, SP adalah standar deviasi gabungan, SA adalah standar deviasi kelompok A, dan SB standar deviasi kelompok B, NA yaitu banyaknya sampel di kelompok A, dan NB adalah banyaknya sampel di kelompok B. Selanjutnya ada rumus dari varian berbeda. T sama dengan X bar A dikurang dengan X bar B. Dibagi dengan akar SA kuadrat dibagi NA plus SB kuadrat dibagi NB. DF sama dengan SA kuadrat per NA plus SA kuadrat per NB kuadrat dibagi dengan SA kuadrat per NA kuadrat dibagi dengan NA min 1 plus SB kuadrat per NB kuadrat dibagi dengan NB min 1. Dengan keterangan rumus yang sama dengan varian sama. Langsung saja kita masuk ke contoh soal sampel bebas. Survei tekanan darah untuk mengetahui perbedaan tekanan darah orang yang di kota dan desa. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Telah diketahui di kota yaitu N-nya 10, X-bar-nya 150, dan X-nya 22. Sedangkan yang di desa N-nya 11, X-bar-nya 120, dan S-nya 17. Pertanyaannya adalah buktikan apakah ada perbedaan tekanan darah antara orang yang tinggal di kota dan orang yang tinggal di desa.
Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya yaitu tidak ada perbedaan signifikan rata-rata tekanan darah antara orang kota dan orang desa. Hipotesis alternatifnya atau H1 adalah perbedaan signifikasi rata-rata tekanan darah antara orang kota dan orang desa. Kemudian jenis uji yang dilakukan yaitu uji T independen. Tingkat signifikansinya adalah 5% dan perhitungan statistiknya yaitu di kota N-nya sama dengan 10, X-bar-nya 150, S-nya 22, dan di desa N-nya 11, X-bar-nya 120, dan S-nya 17. Selanjutnya kita melakukan uji varian untuk menentukan apakah varian tersebut varian sama atau varian berbeda. Uji varian rumusnya adalah S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat, yaitu 22 kuadrat dibagi dengan 17 kuadrat sama dengan 1,67. DF sama dengan 10 min 1, hasilnya adalah 9, dan 11 min 1 yaitu 10. P-value-nya lebih besar dari 0,100 dibandingkan dengan alfanya 0,05. Maka P-value-nya lebih besar dari alfa. Keputusannya yaitu hipotesis 0 gagal ditolak. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan varian antara orang kota dan orang desa. Varian tersebut merupakan varian yang sama, maka kita akan memasukkan ke rumus varian sama, yaitu SP sama dengan 10 min 1 dikali dengan 22 kuadrat plus 11 dikurang 1 dikali 17 kuadrat dibagi dengan 10 plus 11 min 2, hasilnya adalah 19,53. Kemudian masukkan rumus T hitungnya yaitu 150 dikurang 120 dibagi dengan 19,53 akar 1/10 plus 1/11 hasilnya adalah 3,52. DF-nya yaitu 10 plus 11 min 2 hasilnya adalah 19. Berdasarkan P-value-nya yaitu lebih kecil dari 0,005. Karena data tersebut adalah detail, maka P-value-nya dikalikan dengan 2, 0,005 dikali 2 hasilnya adalah 0,10. Dibandingkan dengan alfanya 0,05, maka P-value-nya lebih kecil dari alfa. Dan keputusannya adalah hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata tekanan darah antara orang kota dan orang desa. Selanjutnya kita masuk ke materi sampel terikat atau uji T-dependent. Sampel terikat atau uji T-dependent adalah jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang saling terikat atau berpasangan. Sampel terikat merupakan uji statistik parametrik yang membandingkan dua cara berbeda pada subjek yang sama. Dua cara berbeda tersebut dapat mewakili hal-hal seperti pengukuran dilakukan dua waktu yang berbeda, pengukuran dilakukan dalam dua kondisi yang berbeda, dan pengukuran tersebut dilakukan dari dua bagian subjek yang berbeda. Selanjutnya ada langkah untuk uji sampel terikat. Langkah uji sampel terikat hampir sama dengan langkah uji sampel bebas. Namun uji sampel terikat tidak melakukan uji varian. Langkah pertama adalah menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Langkah kedua menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga adalah menghitung nilai T dan nilai DF. Yang keempat membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan hipotesis. Adapun rumus sampel terikat yaitu T sama dengan D bar dibagi dengan SD per akar N. DF sama dengan N-1. SD sama dengan sigma XD minus X D bar kuadrat dibagi dengan N-1. Keterangannya yaitu D adalah nilai selisih atau deviasi antara pengukuran pertama dan kedua. D bar adalah rata-rata nilai D, dan SD adalah standar deviasi dari D. Kemudian N adalah banyaknya sampel. Selanjutnya, contoh soal sampel terikat.
Penelitian eksperimen ingin mengetahui pengaruh program diet terhadap penurunan berat badan. Adapun data berat badan sebelum diet yaitu 80, 85, 78, 90, dan 95. Dan data berat badan sesudah diet adalah 75, 82, 71, 92, dan 93. Pertanyaannya adalah, ujilah apakah program diet tersebut efektif terhadap penurunan berat badan. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Hipotesis nolnya adalah D sama dengan 0, atau tidak ada perbedaan rata-rata antara berat badan sebelum diet dan sesudah diet. Hipotesis alternatifnya adalah D lebih kecil dari 0. Rata-rata berat badan sesudah diet lebih kecil dibandingkan dengan berat badan sebelum diet. Kemudian jenis uji yang digunakan yaitu uji T-dependent dan tingkat signifikansinya yaitu 5%. Perhitungan statistiknya yaitu diketahui berat badan sebelum diet 80, 85, 78, 90, dan 95. Dan berat badan sesudah diet yaitu 75, 82, 71, 92, dan 93. Data tersebut dikurangkan dan hasilnya adalah 5, 3, 7, minus 2, dan 2. D bar sama dengan nilai D dibagi dengan banyaknya sampel. Hasilnya adalah 3. Langsung masuk ke rumus SD. Sigma XD dikurang dengan XD bar kuadrat dibagi dengan N-1. Hasilnya adalah 3,39. T sama dengan 3 dibagi dengan 3,39 per akar 5 adalah 1,98. DF-nya 5 min 1 sama dengan 4. P-value pada tabel T 0,1 lebih besar dari P-value lebih besar dari 0,05. Atau data tersebut adalah data one tail. Dibandingkan dengan alfanya 0,05, maka P-value-nya lebih besar dari 0,05. Keputusannya adalah hipotesis 0 gagal ditolak. Dan kesimpulannya adalah berat badan sesudah diet tidak terbukti lebih kecil dibandingkan dengan sebelum diet. Atau dengan kata lain, program diet tersebut tidak efektif. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada banyak kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.